Big Bangers, jumpa lagi dengan saya di acara Big Bang Show. Ini adalah ajang anak-anak muda kreatif menjalankan usaha mereka, dan yang paling penting, usaha yang mereka lakukan memberikan dampak sosial bagi masyarakat. Kali ini Anda lihat di samping saya ada solar panel, bentuknya seperti pohon. Ini ada ceritanya tersendiri, tapi nanti dulu. Dan di sini ada seperangkat pisau, ada susu, dan ada pisang. Ini ada cerita lagi. Tapi biasanya saya memanggil mentor pendamping saya. Kali ini mereka sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Ben, apa kabar? Arto, apa kabar? Iya. Kita udah dari start duluan. Ini apa ini ceritanya ini? Ini harusnya cappuccino nih, harusnya. Oh, harusnya cappuccino. Tadi buru-buru cepat-cepat ya, apapun ditelan dulu. Enak betul ya? Oh, enak banget. Iya, kelihatan dari situ. Oh, spesial buat saya. Oke, thank you. Ben apa Ben? Ya, sabar. Ben. Kita simak dulu karena di belakang ini ada cerita tentang dongeng kopi. Baru kemudian cerita mengenai Mulyadi ya, dengan nama atau brand kopinya apa? Kopi mana? Kopi mana? Kopi mana? Kopi mana, Min? Bukan, itu Makassar. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu snapshot berikut ini. Berawal dari sebuah forum diskusi para pecinta kopi di salah satu media sosial, dua sahabat, Renggo Darsono dan Alang Binantaka, mendirikan kedai kopi di kawasan Jalan Wahid Hasim, Sleman, Yogyakarta sejak 2013 lalu. Seperti nama akun media sosialnya, Dongeng Kopi pun dipilih sebagai merek usaha mereka. Selain membuka cabang kedai kopi, Dongeng Kopi juga melayani permintaan mobile cafe, penjualan biji kopi, jasa sangrai, kursus barista, hingga jasa konsultan kopi dan distributor peralatan kedai kopi. Tak heran, setiap bulannya Dongeng Kopi mampu mengantongi keuntungan di atas 100 juta rupiah. Tak hanya itu, Dongeng Kopi juga melakukan pembinaan kepada para petani kopi yang tersebar di Suroloyo, Temanggung, Sembalun Sajang, Medan, Lampung, Bali, hingga Papua. Kepada para petani kopi, Renggo yang dulunya aktif di berbagai LSM bidang pertanian juga kerap memberikan edukasi terkait peningkatan kualitas hasil panen hingga manajemen pasca panen. Itu tadi dongeng mengenai dongeng kopi. Itu tadi cerita mengenai dongeng kopi. Tapi sebelum itu saya mau menyapa penonton di studio dulu. Do more, do good, Big Bang. Baik, inilah waktunya kita mendengarkan cerita langsung tentang dongeng kopi. Mari kita panggil Alang dan Renggo. Kabar. Alang, Kabar. terima kasih sudah dari Jogja ini ya. Waduh, Renggo, terima kasih datang dari Jogja jauh-jauh. Nah, mau cerita ini karena kami lihat ada sejumlah kopi ini ya, dan kemudian ada kemasan berjudul Dongeng Kopi. Tadi udah ada cerita sedikit, tapi boleh jelaskan kepada penonton di studio maupun di rumah, Dongeng Kopi ini awal mulanya dari mana sih gagasannya? Awal mulanya sebenarnya dari cerita kopi. Kebetulan kami ditemukan juga dari cerita kopi. Awalnya dari akun sosial media di Twitter saat itu. Yang responnya cukup bagus dari follower, dan kemudian banyak dari follower yang kemudian mengatakan harus ada ini tempat kopi daratnya, bukan hanya kopi maya gitu kan. Kemudian di 2013 saya ketemu sama Bung Alang. Bung Alang ini kebetulan adalah profesional barista dan juga waktu itu sempat masih bekerja di salah satu eksportir kopi. Nah, kita ketemu satu gagasan soal bagaimana kita membuat sebuah kedai yang tidak hanya sekedar menyajikan kopi, tapi kita juga mengedukasi kepada pelanggan yang pertama, kemudian juga memberikan manfaat utamanya di bagian hulu, jadi di bagian petani gitu kan. Modalnya dari mana nih? Modalnya waktu itu minjem teman masih. Oh, minjem. Iya. Oke. Udah balik belum ini modalnya? Alhamdulillah sudah terakumulasi. Oke. Baik. Nah, produknya sendiri apa yang istimewa? Produk-produk kami semuanya kita kenal identitasnya ya. Terutama misalnya
petaninya dari mana, kemudian proses pengolahan pasca panen, kemudian juga di teknik seduhnya kita juga biasanya pelanggan yang datang kita tanyakan gitu ya, seleranya seperti apa. Karena sebenarnya kan kopi ini bukan soal enak nggak enak, tapi soal selera. Selera orang macam-macam kan Bang. Ini outlet pertama ya berarti ya? Iya Bang. Oke. Boleh tahu nggak kira-kira, kemarin tadi udah lihat ya contohnya, tapi ada berapa besar sih bangkunya, sizingnya, berapa orang yang biasa? Kita menempati di ruangan 500 meter persegi, ada sekitar Wah, besar gede ya? itu. Gede. ada ruang kelas gitu ya. Biasanya tempat kami ini selain juga kedai, juga sebagai ruang komunitas. Jadi banyak sekali komunitas yang bergerak di sana. Antara lain penggiat literasi, kemudian juga teman-teman dari penerbitan buku, terus teman-teman organisasi BEM, kemudian juga teman-teman pers mahasiswa, kemudian juga Berapa lantai nih? 2 lantai. Di lantai atas itu digunakan oleh teman-teman dari penerbitan buku. Ada kamar redaksi di atas, kemudian di bawah ada ruang kelas, kemudian juga ada ruang pelanggan, dan juga ada toko buku di sebelah sudut depan. Oke, jadi emang mereka sifatnya sudah mulai building community ya? Mereka udah Iya. mulai ngerti kalau nggak hanya sekedar kopi, tapi juga mereka paham bagaimana ekosistemnya dibangun. Menarik sih gini, kalau dilihat kan banyak banget di Indonesia tuh punya komunitas sosial media, yang dari Twitter, dari komunitas yang ada di forum-forum. Cuman kalian bisa membuat komunitas itu menjadi sebuah offline community yang terjadi akhirnya menjadi sebuah bisnis ya, jadi sebuah kedai kopi. Tapi investasinya udah balik modal semua atau? Kami akumulasikan lagi untuk pembaruan mesin sangrai, kemudian juga kemudian kita membentuk satu unit usaha. Mereka roasting sendiri soalnya. Kombi Kongo misalnya. Kombi Kongo ini akronim dari Kombi Konco Ngopi. Jadi ada satu kombi yang kita buat untuk keliling gitu ya, kita jualan kopi di situ. Nah, Alang, Ya. peranmu di Dongeng Kopi apa? Kalau saya pribadi lebih ke ini ya Bang, lebih ke kopi sama quality control di produk. Jadi saya yang sangrai sama development produk di Dongeng. Latar belakang apa kalau Alang ini? Kalau saya backgroundnya di mesin sebenarnya Bang, cuman jatuh cinta di dunia hitam ya. Jadi lebih ke kopi sekarang. Dunia hitam memang ya. Iya, kalau ini hitam beneran ini. Baik, nanti habis ini cerita mengenai Mulyadi ya, karena salah satu kegiatannya adalah melatih. Kalau tadi lihat ya, mereka yang datang, kalau pelatihan-pelatihan itu bayar atau tidak ya? Sebenarnya kalau pelatihan ini kita free Bang, cuman mereka beli kopinya. Karena kopi ini yang kita bawakan dari petani kan Bang, kita ada tanggung jawab yang harus kita berikan ke mereka kan. Nah, boleh tahu, di antara penonton ada yang kepingin jadi barista nggak? Hah? Ada yang mau. Soalnya mereka ini penyanyi semua, iya. Kan penyanyi sama barista cocok sambil ngadu. Kemanisan, kenapa kok ada orang pingsan? Gak lucu ya? Baik, dengan kondisi tidak lucu seperti itu, kita break dulu. Nanti ada cerita mengenai siapa yang berlatih dan apa manfaat yang didapat dari barista-barista yang berlatih di sini. Kemudian peran yang dimainkan oleh Dongeng Kopi terhadap para petani kopi. Kita break. Do more, do good, Big Bang.